Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan uji SKK pemadam kebakaran tingkat purwa. Pada bagian A, kita akan mengetahui cara menolong kebakaran dengan alat dan bahan yang ada. Yang pertama, menggunakan kain basah. Basahi kain atau handuk, lalu tutup api kecil untuk memulai suplai oksigen. Cocok untuk api dari minyak atau alat listrik kecil. Yang kedua, pasir atau tanah. Ambil pasir atau tanah lalu lemparkan ke api untuk memadamkannya. Berguna jika dekat taman atau jalan tanah. Yang ketiga, menggunakan air. Gunakan ember atau alat seadanya untuk menyiram api kecil. Peringatan, jangan gunakan air pada kebakaran minyak atau listrik. Lalu yang keempat, dengan menggunakan selimut. Tutupi api kecil dengan selimut tebal untuk mengurangi oksigen. Yang kelima, gunakan pemadam api atau APAR jika ada. Pilih tipe pemadam sesuai jenis api. Serbuk kering untuk kebakaran listrik atau minyak. Selanjutnya pada bagian B, kita akan belajar cara memberitahu pada pihak yang berwajib. Yang pertama, hubungi nomor darurat. Di Indonesia, hubungi 113 untuk pemadam kebakaran. Gunakan ponsel atau telepon terdekat. Yang kedua, berikan informasi yang jelas, seperti lokasi kebakaran, alamat lengkap atau titik terdekat. Lalu kondisi kebakaran, besar, kecil atau jenis kebakaran lainnya. Identitas pelapor, nama dan nomor kontak jika diminta. Yang ketiga, gunakan aplikasi atau sistem lokal. Beberapa kota memiliki aplikasi darurat untuk melapor kebakaran. Cek aplikasi resmi daerahmu. Lalu pada bagian C, kita akan mengenal jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama, APAR, alat pemadam api ringan. Portable, mudah digunakan dengan media seperti air, busa, serbuk atau CO2 untuk kebakaran kecil. Yang kedua, hidran. Sistem air bertekanan tinggi biasanya digunakan untuk memadamkan kebakaran besar di area terbuka atau gedung. Yang ketiga, fire blanket. Selimut tahan api untuk memadamkan api kecil atau melindungi diri dari kebakaran api. Nomor 4 yaitu hose rail. Selang panjang yang menyemprotkan air untuk menangani kebakaran skala besar. Yang kelima, sprinkler. Sistem otomatis di plafon yang menyemprotkan air saat mendeteksi suhu tinggi. Selanjutnya pada bagian B, kita akan mengetahui bahan-bahan untuk memadamkan api. Yang pertama, terdapat air, digunakan untuk memadamkan kebakaran benda padat non-listrik seperti kayu, kertas, dan kain. Tidak cocok untuk kebakaran minyak atau listrik. Yang kedua, pasir atau tanah. Untuk memutuskan suplai oksigen, cocok untuk kebakaran minyak kecil atau api terbuka. Yang ketiga, busa atau foam. Digunakan untuk kebakaran cairan mudah terbakar seperti minyak dan bensin. Yang terakhir, pada bagian E, kita akan mengetahui cara mengambil tindakan untuk menolong orang lain yang terkena api bakar. Yang pertama, pastikan keamanan. Pastikan area aman dari api atau risiko lebih lanjut sebelum mendekati korban. Gunakan kain basah atau selimut api jika harus melewati api. Yang kedua, pindahkan korban. Pindahkan korban ke tempat aman jika memungkinkan. Jauhkan dari sumber api. Yang ketiga, padamkan api di tubuh korban. Gunakan selimut api, kain basah, atau gulung korban di tanah untuk memadamkan api. Jangan melepas pakaian yang menempel pada luka bakar. Yang keempat, tangani luka bakar. Siram luka bakar dengan air dingin bersih selama 10-20 menit. Jangan gunakan es. Tutup luka dengan kain bersih atau kasa steril untuk mencegah infeksi. Yang kelima, hindari memberi salep atau obat lokal. Jangan oleskan minyak, pasta gigi, atau bahan lain pada luka. Yang terakhir, hubungi bantuan medis. Segera hubungi nomor darurat 118 atau 112 di Indonesia untuk bantuan profesional. Selesai sudah penjelasan dari saya mengenai uji SKK pemadam kebakaran tingkat purwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.